Hampir semua barang elektronik di rumah Anda, mulai dari lemari es hingga komputer, diberdayakan dengan stop kontak. Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana datangnya listrik? Semuanya berasal dari pembangkit listrik. Ia memiliki generator besar yang paling sering menggunakan energi panas uap. Ia mengubah panas menjadi listrik, dan di rumah kita bisa merebus ketel listrik dalam beberapa menit. Tapi mengapa kita harus membayar untuk menjalankan pembangkit listrik? Bagaimanapun, kita bisa membuat pembangkit mini sendiri dan menyediakan listrik sendiri tahun-tahun mendatang. Tapi ini tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Orang-orang telah lama mencoba membangun pembangkit listrik sederhana rumahan. Sayangnya, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa bahkan meninggal selama proses konstruksi. Kita jangan sampai begitu. Hari ini kita akan mencoba membuat reaktor nuklir sendiri dan menggunakannya untuk menyiapkan pesta nuklir di pulau terpencil. Di penghujung tahun 2020, sebuah peristiwa menggemparkan dunia sains. Seorang remaja berusia 12 tahun bernama Jackson Oswald merakit reaktor nuklir di rumahnya. Bocah itu berhasil membangun Farnsworth Fuser dengan harga yang relatif murah, perangkat yang memungkinkan Anda untuk mengontrol reaksi termonuklir. Fuser Jackson menghabiskan $10.000 dan butuh waktu 2 tahun untuk membangunnya. Sebagian besar spare part yang dipesan remaja itu berasal dari eBay. Apakah menurut Anda, fisikawan muda itu mampu menyediakan listrik untuk rumahnya selama bertahun-tahun? Faktanya, lebih banyak energi yang dihabiskan dalam proses pembuatan reaktor daripada yang dapat diberikannya. Penting dipahami bahwa fusi nuklir dan peluruhan nuklir adalah hal yang berbeda. Fuser yang dibangun Jackson dapat mensintesis inti atom berat dari yang lebih ringan. Dalam peluruhan nuklir yang terjadi kebalikannya. Manusia memang pintar mendapatkan listrik dari peluruhan, tetapi masih sulit untuk mendapatkan manfaat nyata dari sintesis. Para ilmuwan percaya bahwa di masa depan, fusi termonuklir dapat menjadi sumber energi yang hampir tidak ada habisnya. Saat ini tidak ada reaktor termonuklir yang dapat hidup di rumah siapapun. Jika sebuah reaktor tidak dapat menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dibutuhkan untuk beroperasi, maka reaktor tersebut tidak memenuhi kriteria Lawson. Belum ada satupun fuser yang mendekati nilai ini, dan tidak ada untungnya pemerintah membiayai proyek-proyek yang tidak bermanfaat. Lucunya bahwa sebelum Jackson Oswald yang berusia 12 tahun, Taylor Wilson yang berusia 14 tahun membuat peleburan serupa. Bisa jadi nanti ada juga yang berusia 10 tahun membuat reaktor termonuklir lain. Jika tujuan Jackson dan Taylor adalah untuk berkontribusi pada pengembangan fisika termonuklir, David Hahn, dijuluki Radioactive Boy Scout, memiliki tujuan yang berbeda untuk menyediakan energi bagi rumahnya. Dia merakit reaktor nuklir di gudangnya. Untuk melakukan ini, ia membutuhkan unsur langka yang tidak dapat ditemukan di pasar bebas, yaitu americium-241, radium-226, dan uranium-238. Americium ditemukan dalam jumlah kecil di detektor asap. Pabrikan yang layak menjual ratusan kehan ini sensor yang tidak berfungsi, masing-masing seharga $1. Untuk mendapatkan radium, dia harus mencari jam tangan usang dengan tangan bercahaya di tempat sampah. Elemen berharga ini dapat ditemukan dalam sejumlah kecil cat luminescent. Sedangkan uranium ini sedikit lebih rumit. Susah mendapatkan yang ini, tapi ini tidak menghentikan Hahn untuk memperkenalkan dirinya sebagai profesor fisika dan secara curang membelinya dari perusahaan Cekoslowakia. Pada akhirnya, reaktor tidak pernah berfungsi. Ilmuwan berusia 17 tahun itu gagal mendapatkan energi dari fisi nuklir ketika dia menyadari bahwa dalam beberapa blok laboratoriumnya, polusi radiasi telah tumbuh ke tingkat yang tidak dapat diterima. Diputuskannya untuk membatasi proyek tersebut. David ingin membawa seluruh bahan ke dalam hutan, tetapi dalam perjalanan, dia ditangkap polisi. Di gudang yang berfungsi sebagai laboratorium, mereka menemukan benda-benda dengan tingkat radiasi 1000 kali lebih tinggi dari tingkat yang diizinkan. 20 tahun kemudian, Hahn meninggal bukan karena penyakit radiasi akut, tapi karena keracunan alkohol. Hanya ada satu kesimpulan, Anda tidak boleh membangun reaktor sendiri jika Anda bukan seorang insinyur di pembangkit listrik tenaga nuklir. Anda berisiko menyebabkan kerusakan besar pada dunia di sekitar Anda dan juga masuk penjara. Di sisi lain, ada saat dalam hidup ketika kita tidak boleh putus asa.
Bayangkan Anda sedang menyeberangi Samudra Pasifik dengan kapal kecil yang membawa komputer tua yang rusak dan kapsul tritium. Logam ini digunakan untuk menghasilkan listrik yang lemah dan untuk menerangi elemen dari beberapa perangkat. Tiba-tiba datang badai besar. Tim kehilangan kendali atas kapal dan menabrak karang. Setelah itu kapal tenggelam. Anda menyadari bahwa kematian adalah keniscayaan. Saat bingung, Anda menemukan wadah dengan hal-hal yang diperlukan untuk reaktor. Naik ke sisa-sisa kapal yang mengambang dan menunggu rakit Anda didamparkan. Setelah beberapa saat, Anda melihat pantai dan berenang ke sana. Setelah jelas menjelajahi lingkungan sekitar, Anda menyadari bahwa Anda telah terhempas ke pulau terpencil. Satu-satunya pertanyaan yang mengganggu Anda adalah, bagaimana saya bisa keluar dari sini? Tiba-tiba, Anda dapat ide. Merakit reaktor nuklir dengan berimprovisasi untuk menyediakan listrik bagi Anda sendiri. Kemudian menggunakan energi ini untuk menyalakan laser yang kuat yang dapat mengirim sinyal bahaya ke langit malam. Anda berkesempatan dilihat oleh helikopter yang lewat dan terselamatkan setelah mengalami masalah serius. Kita tidak akan dapat merakit reaktor uranium yang lengkap seperti di pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi kita bisa menggunakan kapsul tritium untuk membangun sistem peluruhan beta. Kapsul ini bisa dipesan secara online seharga $10. Mari kita mulai. Usahakan agar kapsul tidak pecah, apalagi membakar isinya. Dalam kasus kedua, tubuh Anda akan menerima radiasi yang kuat. Energi peluruhan tritium perlu dikumpulkan pada panel surya. Anda dapat menemukannya di kalkulator di antara sampah komputer lainnya. Untuk mencegah partikel berhamburan secara serampangan, ini perlu difokuskan. Untuk melakukan ini, bungkus kapsul tritium dengan kertas timah. Sekarang lepas kacamata Anda. Jika Anda pakai kacamata, lepaskan lensanya dan pasang sedemikian rupa sehingga berkas partikel beta mengenai tepat di panel surya. Lebih baik untuk membangun semuanya di dalam kotak kecil yang terbuat dari karton tebal agar perangkat tidak berantakan. Sekarang kita menghubungkan kabel panel surya ke papan komputer yang memiliki LED. Kita perlu waktu 1 menit agar baterai mengisi dan mengamati LED menyala. Selamat, reaktor beroperasi. Meskipun dengan daya yang sangat rendah, tapi ini tidak cukup untuk mengirim sinyal ringan ke penyelamat. Anda perlu merakit laser yang lebih kuat dari bahan bekas. Reaktor tritium kita memiliki kapasitas hanya 7 miliwatt. Jika Anda merakit selusin reaktor ini, Anda dapat mengisi ulang ponsel cerdas Anda dalam 20 tahun. Untuk membuat laser dengan kekuatan 300 miliwatt, kita perlu merakit 43 reaktor nuklir mini. Sekarang mari kita ke lasernya. Menggali bagian-bagian komputer, Anda menemukan pointer usang Cina yang menyala, disk drive yang rusak, dan banyak papan sirkuit cetak. Jika Anda mengeluarkan dioda laser merah dari drive dan memasangnya di modul pointer Cina dengan lensa, memiliki papan yang tepat dan menerapkan arus yang benar, Anda bisa mendapatkan laser yang sangat kuat. Yang tersisa hanyalah menghubungkannya ke reaktor nuklir. Setelah kerja keras beberapa hari, Anda berhasil. Anda menunggu sampai malam tiba agar laser terlihat sejelas mungkin. Anda melepaskan daya reaktor secara maksimal dan dalam 1 detik sinar merah terang mulai mengenai langit. Hanya saja jangan meletakkan tangan Anda ke cahaya. Laser cukup kuat untuk menyalakan korek api atau meninggalkan lubang pada kain yang tipis. Jika Anda melihat monyet di pulau itu, jangan sorot mata mereka. Mereka bisa buta. Dan sebentar lagi Anda selamat. Beberapa jam kemudian, helikopter yang terbang melewatinya yang melihat cahaya merah aneh dari pulau ini mendarat untuk mengecek. Anda sangat senang melihat orang-orang ini dan menyarankan agar mereka tidak langsung terbang. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan kekuatan reaktor rakitan untuk mengadakan pesta pulau dengan musik ringan dan bass yang kuat. Dari LED yang melimpah di komputer, Anda membuat lampu strobo yang terang dan berwarna-warni. Dari speaker besar dan sepotong kayu, subwoofer frekuensi rendah yang kuat, yang hampir infrasonik. Semua ini terhubung ke reaktor tritium dan dapat bekerja untuk sementara saat Anda berjoget dengan sang penyelamat merayakan keselamatan Anda.
Tapi tiba-tiba saat berjoget, Anda merasakan keringat dingin mengalir. Anda benar-benar lupa bagaimana mendinginkan reaktor. Ini beroperasi pada kapasitas penuh. Apa yang akan terjadi? Akankah reaktor tritium besar 300 mW terdiri dari 43 reaktor kecil meledak dan menghancurkan seluruh pulau? Atau masih ada kesempatan untuk bertahan? Tulis jawaban Anda untuk pertanyaan ini di komentar. Ingatlah, membangun reaktor di rumah adalah kegiatan yang berbahaya, apalagi jika Anda tidak pandai fisika. Jaga hidup Anda. Jauhi logam radioaktif. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.